Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliantika Safyan Rahman dari kelas TI 23K dengan nomor NIM 23051204381. Saya ingin presentasi tentang memori komputer di matkul sistem operasi. Apa aja sih tugas memori utama? Yang pertama, ada untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Kedua, sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Yang ketiga, dapat melayani banyak proses. Yang keempat, proses seharusnya tidak dibatasi kapasitas memori fisik. Kelima, sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Yang keenam, digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Lalu ada manajemen memori. Yang pertama ada proses mengendalikan dan mengkoordinasikan memori utama komputer. Yang kedua ada pegging, memungkinkan menggunakan memori fisik secara lebih efisien dan meningkatkan kinerja sistem. Ketiga, mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. Keempat, mengolah swapping antara memori dan disk. Kelima, mengolah informasi memori yang dipakai maupun tidak. Yang keenam, mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Di sini ada tugas manajer memori di lingkungan multiprogramming. Ada apa aja sih? Ada 5. Yang pertama ada proteksi memori dengan isolasi ruang-ruang alamat secara disjoint. Kedua, pemakaian bersama memori memungkinkan proses-proses bekerja sama mengakses daerah memori bersama. Ketiga, memilih program mana yang akan di-load ke memori. Keempat, melacak pemakaian memori. Kelima, alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program atau proses dalam menggunakan address space. Dan ada klasifikasi memori. Yang pertama, ada memori nyata, yaitu terbatas fisiknya. Yang kedua, memori maya, yang tidak dibatasi kapasitas fisik memori, atau bisa juga swapping. Lalu non-swapping, itu terbatas memori utamanya. Lalu ada swapping, itu bisa extend ke disk. Ada continue, dia berurut dan simple, cepat tapi boros. Lalu ada non-continue, lompat-lompat atau kompleks dan efisien. Memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka panjang, long term memory. Memori kerja, working memory. Lalu di sini ada manajemen
memori tanpa swapping. Yang pertama ada monoprogramming, satu proses pada satu saat. Kedua, pemakai memuatkan program ke seluruh memori dan disk. Satu proses menggunakan semua memori, lalu program mengambil kendali seluruh mesin. Memori dialokasikan secara berurut, dan di sini ada contohnya: embedded sistem pengapian mobil, pengaturan bahan bakar, pengendalian kemudi, dan lain-lain. Pemartisian statis pada multiprogramming. Pertama, untuk mempermudah pemrogram. Kedua, agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Keempat, eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Dan kelima, dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Strategi pemartisian. Pertama, partisi dengan ukuran yang berbeda. Kedua, partisi dengan ukuran yang sama. Harus menyiapkan overlay. Strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Pertama, satu antrian untuk tiap partisi. Meminimalkan pemborosan memori. Ketiga, dapat menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Keempat, satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Kelima, lebih fleksibel. Dan keenam, lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.